Syederalun, senang sekali di kesempatan hari ini tentunya Anda masih bersama kami dalam program KBS Samara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dan Sahabat Wanita dan Anak atau SUA. Dan bagi Anda Syederalun yang ingin bergabung bisa langsung saja di 0811 68 90 20. Dan tema kita hari ini adalah Ibu Nikmati Peran Istimewamu, dan telah hadir di studio Serambi FM Bunda Zamira, dan beliau merupakan mompreneur dan juga pendidik rumahan. Dan tentunya Syederalun, di penghujung waktu kita langsung saja berbincang kembali bersama dengan Bunda Zamira. Nah, Bunda Zamira, bagaimana dengan ada yang ini ya? Ada yang masuk ya? Ya, sepertinya ada telepon masuk ini Syederalun. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Pak Ferry. Pak Ferry di mana Pak Ferry? Di Banda Aceh. Iya, di Banda Aceh. Nah, mau bertanya dengan Ibu Zamira Pak Ferry? Ya, mau tanya. Langsung saja pertanyaannya Pak Ferry. Nah, begini Bu ya. Ini bagaimana seorang peran lelaki itu dia nggak aktif sama sekali. Dia duduk warung kopi dari pagi sampai malam, duduk warung kopi sama temannya. Nggak ada kerja sama sekali. Jadi ibu tuh bekerja keras. Iya. Jadi ibu lah gitu. Kota karir kan. Nah, ada seperti itu. Bagaimana tanggapan ibu tuh? Apa ibu marah suami ibu seperti itu? Atau gimana? Karena banyak istri-istri itu duduk warung kopi nggak ada hasil. Buat apa? Buang waktu, buang duit. Iya. Sebanyak saya lihat tuh warung kopi itu. Mereka tuh tak pada kerjanya cek langit semua mereka tuh. Nggak ada hasil saya lihat. Sebenarnya lagi ada juga yang kampung-kampung. Suami-suami duduk warung kopi rame-rame gitu. Istrinya jualan atau di sawah. Iya. Nah itu di rumah mepet-pet tuh istrinya semua tuh. Iya. Tapi mereka mau saya bilang segera perceraian atau perpisahan. Iya, betul. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry yang ada di Banda Aceh yang telah bertanya kepada Bunda Zamira di kesempatan hari ini. Yang pertanyaannya adalah bagaimana peran laki-laki yang tidak aktif, sedangkan ibu rumah tangga yang bekerja. Ini bagaimana Bunda Zamira? Iya, ketika kita memang bicara, ini kan bicara konsep ideal gitu ya. Namun ternyata memang ada realita di masyarakat yang memang ini udah jadi problematika serius gitu. Bagaimana kemudian akhirnya timpang ya, seorang istri yang harus bekerja keras di luaran gitu ya, dan suami yang duduk-duduk saja istilahnya gitu di warung kopi. Nah, ini memang problematika yang sangat serius dalam masyarakat. Jelas ini sangat berakibat tidak baik ya untuk keluarganya sendiri gitu, karena memang tidak ada figur, tidak ada peran di sana. Kembali lagi tadi memahami peran-peran perempuan dan peran laki-laki gitu ya, ketika itu tuntas, ketika mereka memahami bahwa anak laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin keluarga gitu ya. Kita memiliki anak laki-laki itu sejak lahir ya. Ini kelak dia akan membimbing keluarganya. Nah, membimbing keluarga itu kan bukan hanya ada gitu, tapi tidak ada yang dia transfer sama sekali ya. Termasuk laki-laki itu kan perannya adalah tanggung jawab. Ini sangat-sangat penting gitu. Nah, kalau kita melihat lagi ke belakang ya jelas ini timpang. Maka memang harus perlu banyak yang menciarkan ini lagi, mendakwahkan ini lagi ya, mau nggak ada jalan lain selain itu gitu ya. Bahwa ayo para ayah, kembalilah ke rumah, jangan kembali ke warung kopi gitu. Jangan kembali ke warung kopi. Warung kopi itu tidak ada salahnya. Bahkan beberapa pekerjaan juga bisa terselesaikan di warung kopi kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh gitu. Namun yang menjadi masalah ketika warung kopi ini ya memang hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Hanya duduk di situ mengamati orang.
yang penting keluar rumah, tidak mau campur tangan dalam urusan rumah tangga. Dan maaf cakap, di Aceh ini kan sangat laki-laki sangat dijunjung tinggi gitu ya, tapi ternyata perannya ke dalam itu banyak yang absen gitu. Seperti misalnya ya, area-area domestik itu ya, domestik itu kerumah tanggaan. Itu mainstream sekali bahwa itu harus diselesaikan dan dikerjakan oleh perempuan. Padahal tidak. Secara fikihnya ya, saya tidak terlalu berkompeten barangkali di bidang fikih ya, karena memang ada yang lebih berkompeten berbicara tentang masalah itu. Hanya kemudian bahwa kita melihat saja Rasulullah itu menjahit sendiri bajunya gitu ya. Coba dibandingkan dengan orang tua zaman sekarang gitu ya. Mungkin suami-suami zaman sekarang langsung ditaruh misalnya, atau langsung diinikan ke istri misalnya. Rasulullah menjahit itu potret ya. Sebenarnya itu potret bahwa laki-laki juga harus ikut campur dalam dunia domestik gitu. Itu wajib sebenarnya. Dan sebenarnya juga kembali lagi ke kodrat. Iya, laki-laki itu yang mencari nafkah. Iya, ada mainstream bahwa pendidikan anak, terus urusan domestik itu hanya dikerjakan oleh perempuan. Tidak gitu, tidak. Kodrat perempuan di sini adalah yang paling penting adalah saat hamil, kemudian melahirkan, membersamai anak hingga usia tertentu, itu harus ada. Makanya harus ada suami. Makanya saya sampaikan di awal tadi ketika bicara ibu secara personal, itu akan terkait dengan ayah, dengan suami, dengan keluarga, pendidikan keluarga. Nah, ketika itu tidak dijalankan fungsinya ya timpang. Kemudian ibu-ibu kemudian mencari nafkah di luar, tergerus fitrahnya. Kembalinya apa? Kembalinya yang jadi korban adalah anak-anaknya, karena dia datang ke rumah lagi dalam keadaan marah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan tidak bisa berpikir jernih gitu, karena merasa dibebankan seluruh beban kehidupan itu kepada dia. Sementara laki-lakinya hanya ya tidak mau tahu gitu, tidak mau tahu. Yang penting saya pulang dari luar ada masakan. Pulang dari luar saya bisa menikmati semuanya. Tapi nafkah tidak diberi, tanggung jawab tidak diberikan, kemudian kenyamanan, ketentraman tidak diberikan, ya pada akhirnya itu akan membawa bencana gitu ya, bencana sosial gitu. Siapa yang menjadi korban? Anak-anak. Maka ketika berbicara seperti ini harusnya yang paling bisa menyampaikan ini misalnya yang di kampung-kampung itu bisa kemudian menyuarakan ini. Kemudian di khotbah-khotbah Jumat itu sudah bisa itu dimasukkan tema-tema keluarga seperti ini. Jangan tema politik aja, jangan tema-tema yang baru-baru Covid ini aja, tapi tema-tema pendidikan keluarga itu sudah harus masuk di khotbah-khotbah Jumat. Tema-tema tentang keayahan itu sudah harus masuk di khotbah-khotbah Jumat. Agar apa? Agar seimbang peran itu gitu. Karena memang mainstream pendidikan anak domestik itu kerjaan perempuan. Padahal tidak. Semua yang dilakukan di dalam rumah adalah dengan bersama-sama. Nah, baik gitu. Bunda Zamira, sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Dan tentunya mengakhiri kebersamaan kita hari ini, mungkin kiranya Bunda Zamira dapat memberikan pesan-pesan atau closing statement mengenai tema kita pada hari ini. Baik, jadi teman-teman, calon ibu dan ibu muda, ibu yang sudah anak-anaknya sudah mulai dewasa, menjelang balik gitu ya. Ibu-ibu dengan berbagai generasi ya. Saya dilahirkan di generasi yang pasti berbeda dengan Kak Fira di sini yang masih single-lilah gitu ya. Calon ibu gitu ya. Namun memang setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Itu yang pertama. Kita yang hidup di semua zaman ini, kami gitu ya, yang angkatan-angkatan usia-usia 25 ke atas, 30 ke atas itu hidup di zaman yang bervariasi, sampai dengan sekarang membersamai anak-anak di zaman
yang seperti ini gitu, apalagi yang terbaru ini di era pandemi ini memang pemicunya banyak sekali ya di pandemi ini, pemicu kegalauan, pemicu stres itu semakin meningkat. Nah gitu. Nah yang pertama kembalilah gitu ya, kembali pada kembali pada ilmu gitu. Ilmu Allah ini luas dan Rasulullah sudah menitipkan 2 itu ya, kitabullah dan sunnah gitu. Ya kembali saja ke sana, kita kupas kembali sebenarnya yang dikehendaki Allah itu seperti apa gitu. Nah memahami itu tadi maunya Allah, bukan maunya diri, bukan maunya masyarakat sekitar, bukan maunya tetangga gitu ya, bukan maunya teman, bukan maunya orang tua. Bahkan kalau orang tua itu nanti bisa dilihat lagi, birrul walidain itu bukan kemudian menuruti seluruh kemauan orang tua, apalagi yang sifatnya sudah mulai mengontrol ya, tidak gitu. Namun kita punya rambu-rambu sendiri gitu sebagai hamba Allah itu seperti apa. Nah itu coba dikupas kembali, memahami agar kita ridho dengan peran ini, kemudian mensyukurinya. Setelah mensyukurinya, kita menjalankan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika 2 ini selesai dalam diri kita, insya Allah kita kemudian bisa fokus, baru deh kita bisa menikmati peran itu gitu. Kita bisa menikmati menjalani aktivitas kita dengan bahagia, dengan ridho, dengan ikhlas kayak gitu. Dan kita bisa fokus, termasuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak meskipun kita berada dari dalam rumah. Ini yang terpenting gitu ya. Jadi yang berhak mendapatkan pengajaran dan manfaat kita adalah keluarga kita gitu. Kemudian baru orang-orang di sekitar kita. Nah, menarik sekali tentunya Syederalun tema kita hari ini, dan sepertinya tidak cukup 1 jam berbincang mengenai ya. Banyak ibu. Sekali ya ini yang harus nikmati peran istimewamu ini ya. Dan Syederalun dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara di kesempatan hari ini, dan merupakan kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ferry tadi yang telah berpartisipasi bersama kita di sini, dan juga seluruh Syederalun yang mendengarkan siaran ini. Dan terima kasih juga kepada Radio Vina Vira 11,1 FM yang telah menyiarkan acara ini. Dan juga terima kasih pula kepada Bunda Zamira yang telah hadir. Sama-sama, mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya, sama-sama. Dan juga semoga ilmu yang telah beliau bagikan kepada kita bisa menjadikan kita, terutama para ibu-ibu, bisa menjadikan ibu-ibu yang lebih baik lagi dan bisa memperkokoh rumah tangganya. Insyaallah. Dan tentunya selamat beraktivitas kembali Ibu Zamira, dan sehat selalu. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, Syederalun jangan kemana-mana, masih ada saya Vira hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Pritana.